mata tapi ngayap-ngayap mulu naik motor ya. Belek apa bekerak ya. Itu wajib dihilangin ya. Kemudian daki-daki di kuping, di bawah hidung ya. Jadi ketika seseorang ingin menjalankan perkara wudu, itu semua yang menahan sampainya air ke kulit harus dibersihkan. Selah-selah mata ya. Jadi kita kalau wudu tuh nggak cuma begitu-gitu doang ya. Selah-selah mata ya, harus dibersihin. Kalau yang hidungnya rada ceper, bawah ya, dibuka ya. Kemudian kuping nih yang harus bersih ya. Jangan sampai ada air yang nggak kena pada kulit, pada anggota yang dibasuh di kulit yang anggota dibasuh. Karena kalau ada air nggak kena maka wudhunya nggak sah. Dan dalam wudhu itu ada syarat ya, ada batasan. Misalnya batasan wajah di mana ketika membasuh, dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu, dari kutil kuping ke kutil kuping. Nah itu semua harus dibasuh. Sesuatu yang menghalangi harus dihilangkan, harus dibersihkan ya. Jadi kalau wudhunya kepet, bisa jadi ada yang nggak tersentuh air wudhu, maka nggak sah wudhunya. Jelas ya. Pokoknya apapun jenisnya yang mencegah sampainya air ke kulit ya. Dari lipetan-lipetan kulit lipetan-lipetan kulit di sini, kemudian yang di sini ya. Itu semua harus digosok. Pecah-pecah kaki digosok, dipencet-pencet ya. Mata kaki ya. Kulit-kulit yang terlipat-lipat ya. Nah itu harus digosok semua ya. Dan kesempurnaan wudhu itu adalah meratanya basuhan ya. Termasuk basuhan tangan. Misalnya kan yang kita pahami saat ini dari ujung jari sampai siku ya. Itu basuhan wajib. Dan kita nggak tahu batasan siku di mana. Maka kita dianjurkan melebihinya sampai setengah. Sunahnya sampai sini ketek. Kenapa? Karena melebihi batasan yang wajib itu hukumnya wajib. Tujuannya apa? Agar sempurna. Kita selama ini sampai sikut, tapi kita nggak tahu kan batasan sikut itu mana. Apakah pas di sini? Nah, kalau kita anggap segini, berarti ini bukan sikut dong bagian ini. Nah, jadi dianjurkan, diwajibkan melebihinya. Malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Basuhan yang nggak sempurna kecuali dengan basuhan itu, maka basuhan itu hukumnya wajib. Jadi dilebihkan. Begitu juga muka bisa dilebihkan. Kemudian kaki disunahkan kalau bisa sampai dengkul. Minimal melebihi di atas mata kaki di betis. Seperti itu untuk menyempurnakan basuhan wudhu. Tapi subhanallah di zaman sekarang ini masih banyak orang yang kagak ngerti hal itu ya. Bahkan nggak sedikit Anda sering lihat orang tuh wudhu sikutnya nggak basah, sikut bagian belakang khususnya. Kemudian mukanya di sebelah sininya nggak basah. Ulama itu saking berhati-hatinya, mereka sebagai menganggap apa? Ketika basuh muka itu kepala kuping dilebihin. Karena khawatir kuping ini bagian dari muka. Bahkan ketika basuh kepala juga disuruh lebihin sampai kuping atau sampai leher. Karena khawatir leher ini bagian dari kepala. Sampai seperti itu ulama saking berhati-hatinya. Karena ada perintah dari Rasul isbagul wudu. Sempurnakanlah wudu karena nanti di hari kiamat basuhan-basuhan yang sempurna itu akan menyala di hari kiamat. Dari situlah Rasulullah mengenali, oh itu umatku. Dari cahaya memancar ada pada bagian wudunya, seperti kepala, kaki, tangan. Nanti itu akan bercahaya di hari kiamat. Dari situ Nabi kita Muhammad mengenal, oh itu umatku. Jadi ibaratnya kuda hitam tapi kepalanya ada putihnya, di kakinya ada putihnya. Kan kelihatan tuh cirinya jelas seperti itu. Nah, ini repotnya sekarang dia ngaku umat Nabi tapi perkara ibadahnya nggak sempurna, nggak rapi. Ntar di akhirat ya Rasulullah aku umatmu. Nabi nggak mengenal. Dari mana Nabi mengenali kalau dia umatnya? Dia nggak pernah sholawat, dia nggak pernah menjalankan ibadah dengan sempurna. Gimana Nabi mau mengenal? Jadi ada ciri nanti yang dikenali oleh Nabi SAW bahwa itu umatnya. Karena di akhir zaman ini Islam banyak semua orang ngaku Islam. Ada yang akidahnya ini, akidahnya itu, tapi yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Cuman kalau ngeliat dari hadisnya katakan Rasul
Islam itu akan terpecah menjadi 72 golongan, kata Rasul. Semua di neraka kecuali satu. Kemudian saya bertanya, siapa yang satu itu? Yang mengikutiku, ulamaku, yang mengikutiku, sahabatku dan ulama setelah mereka. Nah, ulama ini sepakat, ulama ini ahlu sunnah mengatakan firqah najiyah ini atau golongan yang selamat ini adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah, karena di golongan terbesar saat ini. Yang namanya besar udah nggak mungkin salah, yang sedikit-sedikit ini yang salah, di mana-mana pembangkang kan yang sedikit, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kasyamin tuh kayak keringet kering, syahmin gajih, gomasi ainin belek. Yang keempat, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Dia nggak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya itu sunnah. Rukun wudu itu ada 6, sesuai dengan surat Al-Maidah. Kemudian 4 itu di Quran, 2 itu dari hadis. Pertama niat itu hadis. Kemudian basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki itu Quran. Yang terakhir yang ke-6 itu tartib, berurutan itu hadis. Jadi 2 dari hadis, 4 dari Al-Quran. Itu rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6, 2 dari hadis, 4 dari Al-Quran. Ketika seseorang meyakini yang fardu itu sunnah, maka dilihat dulu nih, ini orang statusnya seperti apa. Nah, di sini katakan terkadang ada orang yang meyakini bahwa semua perkara wudu itu fardu, atau wajib, seperti kumur-kumur, basuh hidung, kuping itu dianggap fardu. Kalau dia meyakini semua itu fardu, maka sah wudunya. Nah, terkadang ada juga orang yang meyakini bahwasanya semua perkara wudu itu sunnah, maka wudunya nggak sah. Nah, ada juga orang yang meyakini sebagiannya itu fardu, sebagian itu sunnah, tapi dia nggak tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Seperti antum mungkin nih, sebagian dari antum di sini nggak tahu nih yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Tapi dia meyakini ada fardu, ada sunnah, tapi dia nggak tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Nah, itu dilihat. Kalau yang menyangka bahwasanya semua ini fardu, kalau dia benar-benar nggak mengetahui, maka dia sah wudunya secara kesepakatan para ulama. Jadi ada orang awam, dia berwudu seperti layaknya wudu yang lain, orang. Tapi dia nggak tahu yang mana yang fardu nih, yang mana yang sunnah. Tapi dia tahu pokoknya dalam wudu itu ada fardu, ada sunnah. Tapi dia nggak bisa memastikan yang mana yang fardu, gerakan basuhan yang mana yang fardu dan basuhan mana yang sunnah. Kalau dia orang awam, maka sah wudunya secara kesepakatan para ulama. Tapi kalau dia orang yang mengerti, orang yang nuntut ilmu, maka di sini dikatakan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar nggak sah wudunya. Ini kayak antum sekarang seorang penuntut ilmu, orang yang lagi menuntut ilmu, orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, atau orang yang meluangkan waktunya untuk selalu melazimkan ulama. Nah, di sini seperti antum ini, kalau antum nggak tahu yang mana yang fardu, nggak tahu yang mana yang sunnah, maka wudu antum nggak sah. Kenapa? Karena status antum ini penuntut ilmu agama saat ini. Alhamdulillah. Jadi dia nggak boleh meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudu itu ada yang sunnah. Jelas ya? Yang terakhir, al-ma'ud tohur, air yang suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan itu air yang debitnya 2 kulah atau lebih. Suci dan mensucikan, debit airnya 2 kulah atau lebih. Jadi nggak boleh kurang dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah tapi belum digunakan untuk fardu toharoh
atau untuk menghilangkan najis, atau untuk mengangkat hadas, maka air tersebut masih bisa digunakan dan belum dikatakan air mustakmal kalau kurang dari 2 kula. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Ya. Yang tadi kan disebutkan kalau wudhu itu hendaknya tidak ada penghalang. Kalau tato gimana? Nah, kalau tato ini ada definisi rincian ulama. Pertama, kalau dia ditato sebelum balik itu dianggap ma'fu, ya. Tapi kalau ditato setelah balik itu harus dihilangkan, nggak dianggap ma'fu. Nah, tapi ada juga ulama berpendapat kalau dia kan sekarang teknologi udah canggih ya, seperti dengan menggunakan laser dan sebagainya. Udah gitu juga ada hapus tato gratis ya. Syaratnya dia harus hafal juz amma, ada tuh banyak tuh ya. Sebab Anda pernah daftarin, Anda punya sohib tatonya sebadan, syaratnya itu. Jadi Anda ngajarin dia dulu tuh, ngajarin dia untuk bisa baca Quran. Akhirnya Anda daftarkan, kadang tuh jauh-jauh juga tempatnya, ada yang di Bandung ya. Nah ini kalau itu ketika dia nggak mampu untuk menghilangkan mungkin, atau cara penghilangan itu sakit, kalau dulu kan mungkin belum ada laser pakai soda api, itu menyakitkan diri, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa ada tato. Karena tato ini sebagian ulama merinci lagi, ada tato yang temporer, ada yang nggak temporer. Nah yang nggak temporer ini itu biasanya gambarnya di bawah kulit dasar, di bawah kulit atas. Jadi kelihatannya gambar, tapi sebenarnya gambar itu di dalam kulit karena ditusuk-tusuk kan. Nah, jadi bukan di atas, sehingga ulama mengatakan tato itu nggak menghalangi air wudhu karena berada di bawah kulit yang atas. Nah, berbeda dengan tato temporer. Tato temporer itu tato yang seperti gambar cat, itu yang menghalangi kulit. Nah itu ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita mau ikut ulama yang mengatakan nggak bisa dihilangkan kecuali dengan menyakiti diri, berarti nggak usah dihilangkan, nggak apa-apa, tetap dianggap sah. Ada lagi ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang yang mengkaji dan mendalami tato itu mengatakan tato yang permanen itu bukan ada di kulit bagian atas, karena sistem cara pentatoan itu ditusuk-tusuk. Jadi seakan digambar itu di bawah kulit, sehingga bukan di atas kulit, sehingga nggak mencegah air wudhu untuk sampai ke kulit itu. Karena yang dimaksud air wudhu ini harus sampai ke kulit bagian luar, bukan bagian dalam. Berbeda dengan tato yang nggak temporer katanya. Tato yang nggak temporer itu biasanya stiker, dari stiker temporer sebulan, ya. Nah itu yang mencegah air wudhu sampai ke kulit, ya. Sehingga tato yang temporer itu yang nggak boleh, seperti itu. Jadi sebenarnya Islam ini mudah ya, cuman kadang pemahamannya yang kurang luas sehingga kadang-kadang memberatkan bagi si pemeluknya ya. Masalah tato ya, dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Gimana kalau misalkan masih nyambung Bib? Pertanyaan Pak Akbar. Ini bedanya cuma kalau tadi tato, ini luka Bib. Luka misalnya bekas kecelakaan, dia nggak boleh kena air, itu bagaimana Bib? Diperban misalnya gitu. Nah itu kalau di masalah perban nanti ada babnya dan itu ada rinciannya juga. Tergantung kadar perban yang digunakan. Kalau kadar perban ini mengambil bagian yang sehat, ya, dan ketika diperban di dalam keadaan gak suci, maka dia mesti mengkodok sholatnya. Nanti ada tuh rinciannya agak luas juga ya. Jadi tergantung perbannya. Misalnya kalau nggak diperban, yang sehat aja dibasuh, yang luka ditayamumin gitu, karena nggak boleh kena air. Nah itu nanti ada rinciannya seperti itu. Ada panjang tuh ya, karena nanti ada namanya babul jirohah ya, bab yang luka atau perban ya. Pada tigun. Nah Bib, apa hukumnya kalau kita berpuasa tapi berwudu nggak berkumur atau kita nggak menghisap air langsung basuh muka? Pertama, hukum kumur-kumur dan istinsyak itu masukin air ke hidung itu hukumnya sunnah. Jadi ketika kita berpuasa kita nggak kumur-kumur atau istinsyak, ya nggak apa-apa.
kan meninggalkan sunnah itu nggak dosa, menjalankan sunnah mendapat pahala. Jadi definisi sunnah itu ketika ditinggalkan nggak apa-apa, dijalankan mendapat pahala. Dan untuk cara kumur-kumur dan istinsyak bagi orang berpuasa itu ada caranya. Seperti dia nggak mubalaghah atau berlebihan. Jadi kumur-kumurnya sekedar nggak usah. Nah, itu kalau ketelan ya batal. Batal. Karena apa? Mubalaghah. Mubalaghah. Kalau ketika berpuasa di mubalaghah kemudian yang tertelan, walaupun nggak sengaja batal. Karena mubalaghah bagi orang berpuasa nggak dianjurkan. Tapi ketika dia nggak mubalaghah, nggak apa begitu biasanya, ada yang ketelan nggak sengaja, itu nggak batal. Nah, itu. Jadi ada perkara-perkara yang apabila dikerjakan, perkara yang disyariatkan yang kalau dikerjakan bagi puasa bisa nggak batal, tapi bisa jadi menjadikan batal. Nanti kita baca tuh kitab tentang puasa, biar puasanya lebih sah, lebih afdal. Insya Allah di bulan Maret ntar kita baca. Kemudian istinsyak juga seperti itu. Istinsyak atau masukkan air ke hidung bagi orang yang berpuasa nggak disunahkan mubalaghah. Jadi cuma sekedar nggak apa, kan disunahkan apa naik sini, mencuci dalam nih, rongga dalam. Ini ketika berpuasa nggak dianjurkan, nggak disunahkan. Nah ketika dikerjakan ada yang kemasukan, apalagi sampai berasa tenggorokan, ya batal. Karena mubalaghah dan bagi orang berpuasa itu nggak dianjurkan. Ajing. Ini motif ada 3 pertanyaan. Waduh banyak kan. Borongan. Isyarah maksudnya. Isyarah. Yang pertama Bib, kita misalnya berwudu, tiba-tiba kan di muka kita ada jerawat, Bib, kan berdarah. Apakah itu membatalkan wudu? Terus yang kedua, misalnya tangan kita kena pisau, kita pakai santopas, apakah kan santopas itu nyerap air, apakah kita buka ataukah kita biarin aja? Nah, terus yang ketiga itu, misalnya air yang suci mencucikan itu 2 kula itu setelah kita pakai mandi junub, terus kita untuk berwudu sholat wajib boleh atau enggak? Yang pertama jerawat Nah kalau jerawat yang keluar darah, darah ini di air ini walaupun sedikit itu najis Jadi darah ini beda hukumnya ketika di air sama di pakaian Dia ada definisinya masing-masing. Darah yang sedikit di air ini nggak dimakfu Darah yang sedikit ketetesan di airnya kurang dari 2 kula itu najis itu air. Nah, kemudian kalau di baju beda, dia ada kadar sebesar sebanyak apa gitu. Kalau tetesan yang nggak melebihi koin itu dianggap makfu, tapi kalau melebihi koin dianggap najis atau bernajis. Nah itu darah. Jadi kalau jerawatan kalau bisa dikeringin dulu cing sebelum berwudu. Tapi kalau orang berwudu tahu darahnya pecah, nggak tahu dia itu cara wudu gimana, tabok-tabok mukanya, bisa pecah lagi wudu pecah darah jerawat ini diapain wudunya nih? Wudu itu kan bukan nabok muka ya, tapi mengalirkan air. Jadi ada orang wudu pak itu salah. Jadi wudu itu mengalirkan air sambil digosok, bukan ya. Nah itu pertama jing, jadi darahnya harus dibersihin dulu, dihilangin. Itu yang pertama. Yang kedua, tangan kepotong pisau, kemudian diperban dengan tensoplas. Tensoplas kemudian disiram dengan air. Itu nggak semua yang di tensoplas itu menyerap air, karena di tensoplas itu ada zat lemnya. Nah itu yang mencegah air itu nggak bisa masuk ke dalam lem. Nah, jadi kalau bisa dibuka, baru kena pisau. Belum kena golok nih. Jadi dibuka, dibersihin dulu itu yang bekas tensoplas baru diwuduin itu. Nah yang ketiga pertanyaan, air lebih dari 2 kula dipakai mandi hadas, bisa dipakai wudu apa enggak? Kalau ketika mandi hadas itu air itu enggak berubah warna, rasa dan baunya, masih bisa dikatakan tetap suci. Tapi kalau air itu berubah apalagi sampai terkena najis, kemudian berubah, ya najis itu air walaupun 2 kula. Kalau sabun kan bukannya najis, tapi bisa menyebabkan berubahnya air, ya itu dianggap air itu udah nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Tapi bisa dipakai buat nyuci baju, artinya air itu nggak perlu dibuang.
bisa dipakai buat nyuci motor misalnya atau nyuci kambing gitu Cing. Nah gitu Cing. Mas Ahmad nanya ente atau kan banyak nanya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pasalnya nanya. Ini Nanya apa ya? nggak ada ya? Hah? Ada? Pakai koyo gimana tuh, Beb? Iya. Buat mami kalau kan pakai koyo di lehernya. Jangan lupa gitu, Beb. Ah. Ya, sebenarnya kalau ini kalau untuk alat kadang kan bagusnya kan dilepas dulu untuk ini kan ya. Tapi kalau nggak dilepas gimana, Beb? Kalau koyoknya di leher, leher itu bukan bagian dari anggota wudhu. Walaupun ada sebagian ulama mensunahkan untuk membasuh leher, tapi leher itu bukan daripada rukun wudhu. Nggak ada rukun wudhu leher, nggak ada. Paling mungkin kalau ini habis ini apa harus mandi besar gitu itu ya jadi. Iya kalau itu. Ngomong dong, itu Mas Muhammad Jadi ente habis ngaduk nasi goreng mandi hadas. Luar biasa. Kadang-kadang yang berat dipertanyakan itu, Beb. Berarti? Nah, misalnya habis quick ya. Hmm. Bingung gitu. Ngomong itu artinya apaan tuh? Ya, ente kepaham dah. Iya, jadi kalau koyoknya di leher, leher itu bukan anggota bagian dari anggota wudhu. Nah. Koyoknya di mata. Ada pertanyaan? Ya, ayo. Ya, kita rata-rata di rumah nih cuman punya kamar mandi satu aja. Kadang-kadang kita duduk di kamar mandi, kloset ada inilah gitu. Kita nggak tahu ada najis. Anak kita buang air kecil atau gimana. Nah itu baiknya gimana, Bib? Biar wudhu kita jadinya nggak batal sempurna gitu. Kita kan nggak tahu ada najis atau gimana gitu. Betul. Jadi syarat dari wudhu itu air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan itu 2 kulah. Itu syarat sahnya wudhu seseorang. Airnya mesti 2 kulah. 2 kulah itu 217 liter. Ya. Nah di rumah, kalau kayak di perumahan begini biasa jarang tuh. Bak yang isi air 217 liter jarang. Ya. Karena minimalis ya, serba minimalis. Jadi bagusnya kita langsung wudhu dari keran. Dan untuk menghindari najis yang mungkin anak itu ngencing nggak cebok, cipretan, kita pakai sendal. Nah, sendal atau kalau kita mau bersih lagi kita siram dulu tuh kamar mandi. Kan kamar mandinya ukuran minimalis, bisa kita siram. Siram udah bersih baru kalau kita nggak mau pakai sendal. Tapi pakai sendal itu disunahkan untuk masuk kamar mandi. Selain biar nggak kepleset untuk menghindari najis. Ya. Jadi bagusnya seperti itu, disiram. Setelah disiram baru kita wudhu. Kalau kira-kira nggak mau disiram mau langsung wudhu ya pakai sendal. Nah, yang penting ketika keluar kamar mandi sendalnya dibasuh. Jadi najis itu nggak kemana-mana. Kalau memang meyakini ada bekas najis anak di situ. Seperti itu. Nah, begitu juga dalam mandi hadas. Kalau bisa langsung dari keran, nggak usah lagi ditadangin di ember. Langsung dari keran. Entah ntar pakai selang langsung kucuran begitu. Nah, itu lebih menjaga kehati-hatian agar mandi hadas kita sah. Karena kalau kita mandi hadas kita tadangin di embernya ember kecil. Ya paling gede sih gimana sih di kamar mandi? Nggak mungkin drum kan ya. Kamar mandi udah minimalis ada drum lagi ya. Masuknya susah ntar. Paling ember ukuran berapa sih? Paling ukuran 20 liter ya. Itu nggak ada 217 liter. Untuk menghindari agar air itu nggak jadi mustakmal, ya kita langsung aja kucuran dari keran gitu. Untuk menghindari itu ya. Jadi menghindari hal-hal yang dapat menjadikan air itu mustakmal, nggak bisa lagi dipakai buat mandi hadas gitu. Biasanya kalau yang rada elitan pakai shower. Nah, shower itu gampang bikin, aku ente bolong-bolongin aja. Jadi shower. Begitu ya. Kalim. Penggorengan bolongin.
Ada pertanyaan? Wali tuh bolongin. Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Rabbana bi anana